Sebanyak 2.012 jiwa dilaporkan menjadi korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 6,8 yang mengguncang Maroko. Atas musibah ini, pemerintah Maroko menetapkan 3 hari berkabung nasional. Banyak korban jiwa. Data terbaru mencatat, gempa berkekuatan magnitudo 6,8 yang mengguncang Maroko tidak hanya meluluh lantahkan sejumlah bangunan, namun menimbulkan banyak korban jiwa. Data terbaru mencatat korban tewas akibat bencana ini menembus angka 2.000 jiwa. Kementerian Dalam Negeri Maroko mencatat pada Minggu pagi korban tewas mencapai angka 2.012 jiwa, 2.059 orang terluka, serta 1.404 orang dalam kondisi kritis. Gempa yang terjadi pada malam hari ini membuat warga tak sempat menyelamatkan diri lantaran dalam kondisi tertidur. Warga pun masih berupaya mencari korban selamat yang terkubur di bawah reruntuhan. Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Maroko, 500 warga Indonesia yang berada di Maroko selamat dari gempa yang mengguncang Maroko 8 September lalu. Alhamdulillah sampai saat ini seluruh WNI yang menetap di Maroko atau WNI yang sedang berkunjung ke Maroko semuanya selamat dari musibah gempa, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sangat dipastikan karena KBRI terus memonitor seluruh WNI yang tinggal di berbagai kota di Maroko. Gempa bumi kali ini dinilai yang paling mematikan di Maroko dalam 120 tahun. Gempa berkekuatan magnitudo 6,8 ini berpusat pada 72 km barat daya Marrakesh. Pemerintah Maroko mengumumkan 3 hari berkabung nasional dan bendera nasional akan dikibarkan setengah tiang di seluruh negeri. Saat ini Angkatan Bersenjata Maroko akan mengerahkan tim penyelamat untuk menyediakan air minum bersih, persediaan makanan, hingga tenda dan selimut kepada daerah yang terdampak. Iya, untuk mengetahui bagaimana kondisi warga negara Indonesia saat ini di Maroko, kita akan berbincang bersama dengan Ahmad Dailami Fadil, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Maroko. Ya, Mas Ahmad, selamat malam. Boleh Anda cerita sedikit kejadian pada saat gempa mengguncang pada tanggal 8 September kemarin? Seperti apa, Pak Mas Ahmad? Halo, selamat malam Mas Ronaldo. Dengan berita satu, yang pertama pada kejadian Jumat 8 September pukul 23:11 atau bertepatan dengan jam 5:11 waktu Indonesia Barat, kejadian gempa berskala 6,8 magnitudo ini terjadi di beberapa titik, yaitu 9 titik yang paling terdampak. Yang pertama ada Al-Haus, Marrakesh, Taroudan, Chefchaouen, Ouarzazate, Casablanca, Azilal, Agadir, dan Yusufia. Dan untuk di kota-kota lainnya, gejala yang dirasakan cukup ringan. Kita juga terkaget-kaget mengapa kursi goyang dan semua bangunan ini ikut mengalami goncangan-goncangan yang sangat kecil. Lalu kami bergegas ke bawah, agak panik juga warga-warga yang ada di Maroko. Lalu kami serentak ke bawah mengamankan diri dari bangunan yang ada di atas. Mungkin itu aja gambaran dari bagaimana kronologinya. Mas Ahmad, ini gempa susulan sempat terjadi usai gempa pertama. Nah, apakah masih ada atau hingga saat ini gempa susulan masih terasa gitu hingga saat ini? Seperti apa? Iya, tadi pagi sekitar jam 9 pagi ada gempa susulan di Marrakesh berskala 4,5 skala Richter di Marrakesh pada pukul jam 9 pagi waktu Maroko. Dan banyak yang menyaksikan dan kami langsung menelepon kawan-kawan yang ada di Marrakesh apakah berita tersebut benar. Lalu teman kami yang berada di Marrakesh
mengakui bahwa memang terjadi gempa susulan pada pukul jam 9 pagi waktu Maroko. Nah, karena kami sistemnya terbagi-bagi menjadi 12 kota, kami membagi, ada gubernur-gubernurnya sendiri, ada koordinator wilayah, salah satunya ada koordinator wilayah Marrakesh. Kami langsung menanyakan bagaimana kondisi yang ada di Marrakesh sekarang, dan betul adanya bahwa ada gempa susulan pada pukul jam 9 pagi waktu Maroko. Baik. Baik. Mas Ahmad, ini gempa tidak hanya menghancurkan bangunan, tapi juga memutus sejumlah fasilitas umum begitu ya, listrik hingga komunikasi begitu. Nah, seperti apa? Apakah benarkah demikian, Mas Ahmad? Iya betul, karena memang gempa yang sangat dahsyat melanda bumi Maroko ketika malam tersebut, dan untuk gempa susulan ini hanya dirasakan di kota Marrakesh. Makanya raja ketika berbalik arah ke Maroko langsung membuat tim dari beberapa kementerian, membuat komisi dari beberapa kementerian ini bertugas untuk merekonstruksi beberapa bangunan yang roboh. Yang kedua, untuk merehabilitasi para korban jiwa dan membuat tim investigasi serta mencari dana sumbangan untuk warga Maroko. Baik, Mas Ahmad, kita berharap semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Keluarga dari WNI di sini juga begitu, dari WNI yang ada di sana juga kami harapkan dalam kondisi baik-baik saja begitu, tidak terdampak gempa, dan sampaikan duka kami kepada warga Maroko atas kejadian yang baru saja menimpa Maroko. Terima kasih Ahmad Dailami Fadil, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Maroko yang sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Malam. Selamat malam.